Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Indira dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berisi tentang Islam di Andalusia. Yang pertama adalah sejarah Islam di Andalusia. Andalusia adalah nama wilayah kekuasaan Muslim yang terletak di semenanjung Iberia, yang terletak di barat daya benua Eropa. Kini terpecah menjadi dua negara, yaitu Spanyol dan Portugal. Sebelum Islam masuk, Spanyol dikuasai oleh bangsa Romawi. Pada saat itu, bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa adidaya selain Persia. Sejarah mencatat bahwa dengan berhasilnya Islam merebut Spanyol, maka kejayaan dan kemajuan semakin menonjol. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemasukan negara dari berbagai sektor, ditambah lagi dengan stabilitas politik yang mantap serta kemajuan ilmu dan kebudayaan. Spanyol ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Al-Walid. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam juga telah menaklukkan Afrika Utara yang kemudian dijadikan sebagai suatu wilayah sebagai provinsi di bawah kendali Bani Umayyah. Maka tidak heran jika Afrika Utara itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menguasai wilayah Andalusia. Dalam hal tersebut terdapat 3 pahlawan yang dianggap memiliki peran strategis, yaitu Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif dan 500 pasukan perangnya merupakan orang pertama yang menyeberangi laut antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisinya tersebut, Tarif berhasil tanpa mendapatkan perlawanan. Setelah kemenangannya, Tarif kemudian kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak harta rampasan perang. Karena keberhasilan Tarif tersebut, maka Musa ibnu Nusair pada tahun 1711 Masehi juga mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad. Penyerbuan tersebut merupakan usaha merintis dan menyelidiki. Kemudian Tarif kembali ke Afrika Utara dan mendapatkan kemenangan serta membawa harta rampasan perang yang tidak sedikit jumlahnya. Tariq ibnu Ziyad yang kemudian dikenal sebagai orang yang menaklukkan Spanyol karena pasukan yang ia pimpin jumlahnya lebih besar, terdiri dari suku barbar yang mendapat dukungan dari Musa ibnu Nusair dan Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi lautan dan menaklukkan gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat. Inilah yang dikenal dengan nama Gibraltar. Setelah tempat tersebut dikuasai, maka pintu semakin terbuka untuk dapat menguasai Spanyol. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Islam berhasil mengalahkan Raja Roderick. Dari sini kemudian Tariq dan pasukannya terus melakukan ekspansi di kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan demi kemenangan yang dicapai umat Islam tampak begitu mudah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menyebabkan kemenangan umat Islam yaitu adalah keadaan sosial, politik, dan ekonomi Spanyol yang pada saat itu sedang terpuruk. Dari segi politik, wilayah Spanyol bercerai-berai dan terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil. Adanya pembagian kelas dalam sistem masyarakat sehingga keberadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam suasana yang demikian, sebagian besar rakyat Spanyol menanti kedatangan sosok heroik, dan yang menjadi pahlawan itu adalah orang Islam. Sedangkan yang menjadi faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam faktor yang berasal dari dalam untuk mendukung kemenangan umat Islam di Spanyol, yaitu berasal dari penguasa Islam itu sendiri. Para pemimpin yang kuat, tentara yang kompak dan selalu bersatu dan penuh percaya diri. Selain itu, mereka juga sangat berani menghadapi setiap persoalan. Dan yang paling penting adalah wajah Islam yang ditunjukkan kepada masyarakat Spanyol yang sangat toleransi terhadap masyarakat Spanyol dan penuh persaudaraan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada poin yang kedua mengenai perkembangan Islam di Andalusia.
Ya, yang pertama adalah periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Ya, pada tahun ini atau pada periode ini Spanyol berada di bawah pemimpin atau para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik di Spanyol itu belum stabil atau belum sempurna karena gangguan-gangguan yang terjadi dari dalam maupun juga dari luar itu yang masih sering terjadi. Ya, gangguan dari dalam diantaranya yaitu berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat dari perbedaan etnis dan juga golongan. Di samping itu, terdapat juga perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan juga gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawang. Masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang paling berhak untuk menguasai daerah Spanyol. Oleh karena itu, terjadi 20 pergantian wali atau gubernur di Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Ya, perbedaan pandangan politik itu menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Ya, karena perselisihan atau perbedaan keyakinan, ya mereka itu saling bisa disebut egois atau saling ingin menangnya sendiri juga. Ya, maka terjadilah perang saudara. Nah, yaitu di dalam etnis Arab sendiri itu terdapat dua golongan, ya di mana terus-menerus bersaing antara suku Quraisy Arab Utara dan juga suku Arab Yamami Arab Selatan. Perbedaan etnis ini seringkali menimbulkan konflik politik terutama ketika tidak ada figur yang tangguh. Itulah sebabnya di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaan untuk jangka waktu yang agak lama. Ya, karena sering terjadi konflik internal dan juga berperangan menghadapi musuh dari luar, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan juga kebudayaan. Ya, periode ini berakhir dengan datangnya Abdul Al-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 1308 atau 755 Masehi. Ya, untuk periode kedua pada tahun 755 Masehi sampai juga 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di pemerintahan seseorang yang bergelar amir, yaitu panglima atau gubernur. Tetapi tidak tunduk pada pemerintahan Islam ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ya, Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 1308 Hijriah atau juga bisa disebut dengan 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Ya, dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, selanjutnya ia berhasil mendirikan Bani Umayyah di Spanyol. Ya, penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdurrahman Al-Dakhil, Hisam I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Ausah, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, Muzir ibnu Muhammad, dan juga Abdullah ibnu Muhammad. Ya, pada periode ini umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun juga peradaban. Sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Ausah dikenal sebagai pemimpin yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai masuk pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman Al-Ausad yang mengundang para wali dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. Sekalipun demikian, berbagai ancaman dan juga kerusuhan seringkali terjadi. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen. Ya, gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan martyrdom. Namun, gereja Kristen lainnya di seluruh Spanyol tidak menaruh simpati pada gerakan itu karena pemerintahan Islam mengembangkan pemerintahan bebas beragama. Penduduk Kristen diperbolehkan memiliki pengadilan sendiri berdasarkan hukum Kristen. Peribadatan tidak dihalangi lebih dari itu. Mereka diperbolehkan mendirikan gereja baru, biara-biara di samping rahib atau lainnya. Ya, mereka juga tidak dihalangi bekerja sebagai pegawai pemerintah atau menjadi karyawan pada instansi militer. Ya, gangguan politik yang lebih serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri karena golongan pemberontakan di Toledo pada tahun 852 Masehi berbentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun.
Di samping itu, sejumlah orang merasa tidak puas membangkitkan revolusi yang terpenting di antaranya yaitu adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya berpusat di pegunungan dekat Malaga. Sementara itu, perselisihan antara orang-orang Barbar dan juga orang-orang Arab masih sering terjadi. Ya, pada periode ketiga 1013 Masehi, masa ini mencapai puncaknya di bawah kekuasaan pemerintahan Amir ke-8, Abdul Ar-Rahman III 912 sampai 961 Masehi. Orang pertama yang menyandang gelar khalifah, ia menggelari diri dengan Khalifah Al-Nasir Lidinillah. Spanyol telah mencapai puncak kejayaan di bawah para penguasa Daulah Umayyah, Abdul Ar-Rahman III. Ya, pada waktu itu ibu kota Cordova menyala bagaikan cahaya kemilau-kemilau di dalam gelapnya daratan Eropa, dan dengan Baghdad dan Konstantinopel dapat diperkirakan sebagai salah satu daripada 3 pusat peradaban dunia. Selama periode Umayyah, Cordova di Spanyol tetap menjadi ibu kota dan menikmati periode kemegahan yang tiada tandingnya. Ya, seperti persaingan di Irak atau Baghdad. Ya, awal dari kehancuran kekhilafah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham II itu naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Ya, selanjutnya pada tahun 1009 Masehi, itu khalifah mengundurkan diri dan beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil berpusat di kota-kota tertentu. Ya, untuk periode yang keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, ya. Pada masa ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Ya, pada masa ini disebut Muluk al-Tawaif, yaitu yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Ya, untuk periode kelima 1086 sampai juga 1248 Masehi. Ya, pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuasaan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Ya, dinasti Murabitun itu sendiri pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tasim di Afrika Utara. Ya, yaitu kedua, dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tuwazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mu'in pada tahun 1212 Masehi. Ya, untuk periode ke-6 yaitu adalah tahun 1248 sampai juga 1492 Masehi. Pada periode ini ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ammar. Pendiri dinasti ini yaitu adalah Sultan Muhammad bin Yusuf Bergal An-Nasr. Oleh karena itu kerajaan itu disebut juga An-Nasiriyah, yaitu pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Ya, di bawah dinasti Bani Ammar, peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol. Ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ya, pada poin yang ketiga adalah kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Ya, banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Di antaranya adalah kemajuan intelektual, di mana Spanyol itu adalah negeri yang subur. Ya, kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan juga pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat yang majmuk, yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab Utara dan Selatan, Al-Muwalladin,
orang-orang Spanyol yang masuk Islam, barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, asal Kalibah, yaitu penduduk daerah diantaranya adalah Konstantinopel dan juga Bulgaria. Yang selanjutnya yaitu adalah Yahudi, Kristen Muzarab yang berbudaya Arab dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Ya, semua komunitas itu adalah kecuali yang terakhir, yaitu tadi adalah Yahudi Kristen, di mana semua itu memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra dan juga pembangunan fisik di Spanyol. Yang pertama adalah filsafat, ya. Yang kedua yaitu adalah sains, dan yang ketiga adalah fikih. Yang keempat adalah bahasa dan sastra. Yang kelima yaitu musik dan juga kesenian, ya. Dan juga ada kemegahan pembangunan fisik, di mana aspek-aspek pembangunan fisik itu yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Ya, dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar dibangun, bidang pertanian demikian juga sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan juga jembatan-jembatan air didirikan tempat-tempat yang tinggi. Begitu juga mendapatkan jatah air. Orang-orang Arab memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi, di mana kalau dam digunakan untuk mengecek curah air, waduk dibuat untuk konservasi. Ya, industri di samping pertanian dan juga perdagangan juga merupakan tulang punggung ekonomi Spanyol Islam. Di antaranya adalah tekstil, kayu, kulit, logam, dan juga industri barang-barang terpikat. Namun demikian, pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemikiran, dan juga pemukiman, dan juga taman-taman. Ya, di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Al-Javaliyah di Saragossa, dan juga Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan juga Istana Al-Hamra di Granada. Yang pertama adalah Cordova. Cordova itu adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah oleh penguasa Muslim. Kota ini dibangun dan juga dipindah jembatan besar di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam. Yang kedua adalah Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova yaitu adalah diambil oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Ya, arsitektur yaitu adalah bangunan terkenal di seluruh Eropa. Ya, Alhambra yang indah dan juga megah adalah pusat dan juga puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Istana itu dikelilingi oleh taman-taman yang tidak kalah indahnya. Kisah tentang kemajuan pembangunan fisik ini masih bisa diperpanjang dengan kota Istana Al-Zahra dan juga Istana Al-Ghazar, Menara Gilrilda, dan juga lain-lain sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikrosani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama adalah munculnya khalifah-khalifah lemah, yang mana keadaan negara yang stabil dan penuh kemajuan ini tidak bertahan lagi setelah Hakam II wafat dan digantikan oleh Hisam II yang baru berusia 11 tahun. Dalam usianya yang sangat muda ini, ia harus memikul beban tanggung jawab yang amat besar. Oleh karena itu, ia tidak mampu mengendalikan roda pemerintahan. Maka jalannya pemerintahan dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur, yang mana dia itu sangatlah ambisius dan haus kekuasaan. Ketika Al-Mansur wafat, ia diganti oleh anaknya yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti al-Muzaffar adalah Abdul Rahman. Penguasa yang tidak punya kecakapan, gemar berfoya-foya, ia tidak disenangi oleh rakyat.
sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Yang kedua, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan senjata. Namun demikian, kehadiran umat Arab memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen, dan ia menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertengkaran antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Dari paruh kedua Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pesat atau dengan serius, sehingga lalai membina perekonomian yang ada. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena ini, kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk At-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuatan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antara juga itu penyebab permasalahan kemunduran dan juga kehancuran Islam di Andalusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.